masih di jalan, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat bertemu teman-teman dari berbagai masjid yang sudah hadir dari mana? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Dari Darul Falah 1, 2, tadi masih ada yang kuliah. Terus sisanya Al-Azhar ya. Memang kapasitas orang kita gak banyak, jadi mungkin nanti ada next berikutnya kegiatan yang sama. Jadi kita hari ini tentang edukasi kuliah ke Timur Tengah. Mungkin ada yang punya gambaran kuliah ke Timur Tengah biasanya kemana sih? Kalau kebayangnya kemana gitu? Mesir ya? Selama ini kamu Mesir ya? Mesir di mana? Mesir tadi apa bayangannya kan? Kayak apa Al-Azhar ya? Padahal selain Al-Azhar itu ada kampus-kampus yang lain gitu. Mungkin ada yang, tapi pernah nggak sih teman-teman pernah dengar ada yang kuliah ke Yaman gitu? Pernah ya? Yordan? Tapi tahu ya negara Yordan ada ya? Teman-teman jurusan apa? Ada yang aliyah nggak di sini? Ada satu ya? Dia yang di mana? Ya? Oh, Muslim. Atau di SMA, ada yang SMA hari kita deh. Atau rata-rata di sini ada yang, atau ada yang masih SMP? Masih SMP ya. Berarti persiapan nanti kalau gambarannya apa sih kuliah di Timur Tengah kayak gimana gitu. Nanti kalau teman-teman pernah dengar kuliah yang paling sering kan mungkin karena sering dipromosikan juga di Indonesia ada yang kuliah ke Australia gitu kan, ke Monash gitu kan, atau ke kuliah ke Jerman. Mungkin yang pernah dengar teman-teman itu ya karena udah pernah divestasi kan. Udah pernah dengar nggak kalau kuliah sana? Belum pernah juga jadi. Jadi hari ini kita akan diedukasi oleh alumni kita dari Jordan, dari Usin, dia alumni pernah di Mesir juga, terus lulus dari Jordan. Nanti gimana sih kuliah di sana gitu kan? Apakah di sana kuliahnya seperti di sini juga ada semester gitu kan? Terus model kelasnya kayak gimana sih gitu kan? Apakah sama kayak di sini modelnya ada SKS segala macam gitu kan? Terus di sana jurusannya apa aja? Universitasnya terkenal apa aja? Terus kalau liburan ngapain sih kalau di sana liburan kemana gitu kan? Apa menariknya di sana gitu kan? Nanti akan dikasih gambaran karena di 3 negara ya, ada Mesir, ada Jordan, ada Yaman. Jadi nanti teman-teman ada gambaran, di Mesir kayak gimana sih gitu kan? Kalau Mesir rata-rata orang pasti tidak kenalnya Al-Azhar gitu kan? Apalagi kalau udah pernah nonton apa ini? KJP ya, layanan kita. Jadi kalau ke Yordan mungkin teman-teman pernah dengar Yordan kita apa sih gitu kan? Atau ke Yaman gitu kan? Mungkin kalau yang sering mendengar sama Abdul Habib itu kan Yaman gitu kan? Yaman kan kuliahnya kayak gimana sih modelnya kayak di sana gitu kan? Terus di sana kuliah di sana apakah ini biasanya kami di sini gitu kan? Seperti itu. Jadi nanti akan dikasih gambaran oleh Ustaz Edi Husin. Nanti akan dipandu oleh kawan kita Muhammad Jaki. Jadi insya Allah hari ini yang bisa hadir dari jalan masjid. Kenapa ada masjid? Karena kita harapkan nanti teman-teman juga bisa ngasih gambaran teman-teman yang lain. Dan kalau ada yang kuliah di sana, dan bisa juga sebenarnya kemarin saya pengennya ada perwakilan juga dari DKM gitu kan. Bagus juga ketika misalnya nanti dari DKM itu menyiapkan nanti jadi imam disiapin gitu kan. Ada yang dibiayai beasiswa ke Al-Azhar misalnya, ada disiapin beasiswa ke Jordan misalnya gitu. Jadi nanti imam masjid atau nanti guru-guru di masjid dipersiapkan gitu kan. Kalau di Jakarta kan insya Allah nggak secara anggaran masjid itu gede gitu kan. Apalagi kalau sudah ini ada program nih buat beasiswa, anak-anaknya dipersiapkan nanti supaya kader-kader di masjid itu berkualitas gitu kan. Jadi nggak bingung tuh karena ketika sholat kita masih sering di masjid masih dorong-dorongan gitu kan, kamu aja gitu. Atau misalnya ada imam masjid, ada berarti imam masjidnya
sudah sepuh gitu kan. Perasaan ketika sholat tuh baru karena sholat gitu kan baru belum masjid udah mulai bilang ya imamnya sudah sepuh, itu kebacaannya loncat ke sholat yang lain gitu seperti itu. Pernah dengar itu? Atau ya karena sudah sepuh juga suaranya kurang jelas nih baca apa gitu kan seperti itu. Jadi masih bagusnya kan nanti ketika misalnya ada ide, ini ide yang kita bicarakan itu sama-sama nanti bisa diskusikan juga, bisa sampaikan ke pengurus DKM bagaimana mempersiapkan kader-kader remaja masjid supaya nanti bisa mengelola masjid yang benar. Jadi ada cuma materi, kalau sebelum puasa kemarin ada materi tentang manajemen masjid gitu kan, nanti hari ini materi tentang edukasi Timur Tengah. Kenapa sih urgensinya apa gitu kan? Mungkin teman-teman sekarang dari SMA dan SMA itu nggak hanya ada apa gitu kan, mungkin teman-teman bisa yang datang hal ini ada gambaran, nanti bisa dikatakan namanya misalnya yang biasanya kalau yang mau kuliah di tengah kan di pesantren atau yang SMA sama berpadu atau yang lihat gitu kan biasanya seperti itu. Oh gambarannya kita ketemu sama kayak gini gitu kan. Nanti juga bisa kalau misalnya pas dengan TKM itu disampaikan kuliah di sana gitu kan, ada jurusan saya sudah syariah atau nanti sebenarnya saya pengen kembangkan ekonomi syariah, dari saya di sana gitu kan, lebih pasnya kemana gitu kan, itu nanti bisa disampaikan, bisa ditanyakan ke akademisi yang memang sudah pengalaman di Timur Tengah dan kuliah di Malaysia juga ya? Iya, S2. Jadi S2-nya di Malaysia, satunya lulusnya di Jordan, jadi nanti bisa punya gambaran Timur Tengah. Atau kamu misalnya penasaran menanya-nanya juga dengan Malaysia seperti apa gitu kan, itu bisa kan seperti itu. Oke, Mas Jadi sudah siap? Siap. Ya, nanti bisa dimulai sambil jalan. Nanti kalau ada yang haus atau apa di sini pelayanan sendiri ya, minum ambil sendiri, ada di depan seperti itu. Oke, silakan Mas Jadi. Kalau tidak sedikitnya sampai bersama Sudah kelihatan? Atau ini dulu saya tanya dulu satu-satu. Yang di depan namanya siapa? Sofian. Nah, sekarang masih SMA, udah lulus? Udah lulus. Kuliah apa enggak? harus tes di UI. Apa? Di UI. Baru tes di UI. Sebelahnya? Wahid. Sekarang di maba di PTI. Maba di PTI. Oke. Namanya? Iksan. Jadi Maba di PTI. masuk kali di PTI. Apa? Jati. Di mana sekarang? SMP ya pindah. Oh SMK. Terus Polahan ya? Iya. Kian di mana? SMP Negeri 1 dulu. Apa? Oh SMP. Oh udah masih SMP ya? Mana lanjut? Ajar. SMK yang pindah. Lanjut? Bisa. Di Jadi? SMK yang pindah. SMK yang pindah ya? Lanjut? Aika gimana? Sini ya, Muhammad Jaya. Terus? Gibran. SMK 17 mana? Jawa Barat. Berangkat jam berapa kalau pagi? Terus lanjut coba. Kuliah sih di Alikma, Bangka ya. Baru mau kuliah atau udah terus nih? Baru mau daftar? Atau daftar? Ini sih dari kemarin dari Basnas. Ada di Basnas. Ada pembiayaan di atas ya. Ya lanjut. Juga. SMK Cyber. SMK Cyber di Duren 3. Ada ya. Lanjut. Sama 9. Sama 9. Namanya? Pak Roji. Oke. Yang belakang sudah. Demis. Ya. Demis Denis di Kalimantan. Santren. Oke. Silakan yang masih di luar. Masuk aja. Ya. Oh, ini peran satu ya. Ya. Kalau masuk aja satu. Ada kursi nih. Di sini nggak apa? Kayaknya sih terus satu lagi. Ada dua mas. Di depan aja. Kan kamera.
Ini mau lah. Kalau ada yang mau izin ke toilet sebelah sana ya. Di depan ini nggak apa-apa. Ada lagi kalau. Ada di situ. Berarti kita kasih waktu satu lagi sih. Perkenalan dulu dengan saya. Saya Kiko Ahmad. Kiko Ahmad. Sekarang? Kuliah Kuliah ya. Di mana? di Gunadarma. Gunadarma. Kami Pak Hendra. Kerja ya. Jadi nggak apa-apa kalau yang sebenarnya kita ngundang pengennya ada di kami juga yang datang, jadi saya ceritakan ya. Biar ada gambaran dari teman-temannya kayak gimana. Siapa tahu nanti ada ide. DKMS itu menyiapkan kader-kadernya, ada yang digunakan sana gitu kan, supaya nanti ada event-event yang berkualitas, bisa ngasih materi yang berkualitas gitu kan, gitu ya. Oke, silakan Mas Yakin, nanti kalau yang baru saya siapin bangkunya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul insyaallah dalam rangka salah satunya adalah menuntut ilmu. Karena bukan saja kita menuntut ilmu itu di sekolah, di ruang-ruang majelis ilmu yang terbatas, dan hari ini pun kita juga dalam rangka wasilah menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik insyaallah. Nanti insyaallah kita dalam waktu mungkin sampai menjelang jam 3 ya, jam 15 insyaallah. Nanti kalau agak kepanjangan mungkin nanti karena kita mulai 13.30 itu sekitar 14.30. Nanti kalau ada ingin bertanya baru maksimal kita sampai jam 15. Dan insyaallah kita selain di ruang offline ini ada juga nanti dalam bentuk record, direkam juga mungkin yang sudah dibagikan lewat streaming YouTube gitu ya. Bisa menyaksikan di masing-masing karena disebar di beberapa grup, terutama grup untuk mendapatkan info kuliah di luar negeri, terutama Timur Tengah. Insyaallah tadi sudah kita dengarkan kurang lebih ada beberapa biografi mengenai narasumber. Beliau adalah Ustadz Edi Husin LC. Beliau adalah sebelumnya lulusan alumni di Yordan. Tepatnya Universitas mana, Ustaz? Di Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Jamiatul Ulum di Yordania, salah satu universitas di Yordan. Sebelumnya juga menuntut ilmu di Kairo, Ustaz. Kairo, di Al-Azhar. Ya, di Al-Azhar Kairo. Jadi memang nanti karena memang bicara tentang Timur Tengah, pasti orang terkesima di dalam benaknya adalah Al-Azhar, betul? Betul nggak? Saudi sama Mesir. Ya, kalau saat ini Saudi. Tapi yang banyak sastranya, banyak mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah baca atau melihat film Ketika Cinta Bertasbih? Nggak ya? Bukan zaman itu, zaman kita ya. Jadi ketika zaman mungkin Ustadz Edi itu setelah. Jadi kalau Ustadz Edi malah ini yang ketika film-film berlatar belakang Timur Tengah. Latar belakangnya siapa? Fahri. Latar belakangnya siapa lagi kalau dia ayat Azam. Itu latar belakang film-film yang sukses, film-film Islam yang mengawali, film layar lebar yang mengawali, itu latar belakangnya adalah Mesir, di Al-Azhar Kairo. Nah, memang nanti ya itu jadi daya tarik ya. Walaupun setelah kemarin nanti kita akan ngobrol juga ada beberapa tahun lalu ada goncang di negeri Mesir, itu bagaimana pengaruhnya. Tapi sebelum ke situ, sebelum kita jauh ke sana, kita akan berbicara dulu mungkin mengenai Ustadz Edi. Kalau bicara Timur Tengah, studi di Timur Tengah, ini kan tema kita adalah seminar
menggapai cita-cita di negeri para nabi. Nah, secara umum mungkin Ustadz Edi bisa jelaskan apa saja di Timur Tengah itu ada negara apa saja, dan di sana apa sih yang menarik? Mengapa kita harus menuntut ilmu ke sana? Padahal kan adanya utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, walaupun itu bukan yang taraf hadis yang sahih. Tapi banyak hari ini mungkin orang tidak tahu kenapa harus ke sana dan bagaimana caranya. Kepada Ustadz Edi kami persilakan. Terima kasih Ustaz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajallul hazna idza sibta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma lam tanawalimna ma yanfa'una. Pertama-tama Ustaz Zaki terima kasih di Pondok Ilmu, rekan-rekan semua yang sudah hadir, ada tadi SMK, SMP dan pesantren ya. Insyaallah hari ini kita mulai cerita tentang studi, tentang kuliah di luar negeri. Mudah-mudahan nanti bisa masuk karena beda umur, beda ini Ustaz Zaki. Anak-anak sekarang anak-anak milenial. Jadi harus kita sesuaikan dengan ini mereka. Tetapi cerita tentang pendidikan ini nanti mungkin lebih baik saya cerita pengalaman dulu sebentar. Habis itu saya akan cerita tentang Timur Tengah. Sebenarnya tidak Timur Tengah saja. Ketika kuliah saya nggak di Timur Tengah saja. Saya waktu kuliah aktif misalkan di PPI Dunia, Persatuan Pelajar Indonesia di luar negeri. Saya ke Inggris, gitu, ke India dan sebagainya. Nah, sebenarnya Timur Tengah yang akan kita bahas kali ini itu menjadi mungkin pembuka ya Ustaz Zaki. Sama. Nanti kita akan ada forum khusus tentang ke Turki, ke Kanada dan sebagainya. Kebetulan saya memang di bidang itu. Ketika pulang, ini cerita dulu ya, membuka dulu. Ketika pulang 2018 dari Timur Tengah, kebetulan saya kuliahnya di Al Azhar Kairo sama di Yordania. Kemudian lanjut S2 di Universitas Teknologi Antarmara Malaysia. Di Shah Alam kebetulan mengambil ekonomi Islam. Itu nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi saya kali ini ingin bercerita dulu tentang pengalaman saya. Saya aslinya Pontianak. Kalau ada dari Pontianak, Kalimantan Barat, itu saya asli dari sana. Asli orang tua dan sebagainya. Pertama, ketika dari Pontianak untuk kuliah itu sama, bingung gitu. Saya kan basicnya Aliyah. Sempat nyantri di Gontor. Tapi sebentar aja, nggak sampai lulus. Kalau nyantri kan kalau bahasa Arabnya kurang ini, waktu itu zaman saya itu ketat banget di Gontor itu. Harus misalkan sehari-hari kita harus berbahasa Arab dan sebagainya. Akhirnya saya tidak kuat, akhirnya pindah ke aliyah biasa. Bukan pesantren juga, tapi aliyah biasa. Nah, ketika pindah dan ketika selesai, saya itu bercita-cita ingin kuliah di luar negeri. Waktu itu saya tidak punya dana dari Kalimantan Barat kan. Tidak punya uang, ibaratnya pas-pasan lah. Orang tua pas-pasan gitu. Tapi bagaimana caranya saya bisa ke Jakarta dulu. Orang daerah kalau ke Jakarta itu kan luar biasa. Kalau bisa ke Jakarta gitu. Karena Jakarta kan kota besar dan sebagainya. Ini sekilas saja ya. Nah, akhirnya saya ke Jakarta dan saya coba-coba sempat kuliah di beberapa. Sempat daftar di UI waktu itu Ustaz Zaki. Di UI sempat di UI tapi tidak lulus karena baru lulus kan biasanya mencari kampus-kampus ini ngambil hubungan internasional. Nah akhirnya karena tidak lulus saya ngambil swasta di Taskia. Tahu nggak Taskia? Taskia di Sentul, Pak Safi Antonio. Nah itu dulu saya daftar beasiswa di Taskia ngambil ekonomi Islam juga nggak diterima. Pada akhirnya yang punya Taskia jadi kakak kelas saya di Yordania, Dr. Safi Antonio. Jadi dunia itu sebenarnya berputar kecil dan kita tidak usah pesimis dengan dunia ini. Karena kalau sekarang kita pengennya seperti ini nggak bisa kan? Misalkan cita-citanya sekarang saya pengen ini banyak duitnya dan sebagainya nggak bisa. Itu nanti suatu saat antum semua akan ngalaminnya punya duit menjadi misalkan saya pengen kayak orang ini sih punya Mercy, punya seperti itu nanti akan punya sendiri. Itu yakin saja gitu. Itu tadi ya. Nah, yang kedua setelah di Taskia nggak diterima, pada akhirnya saya mendaftar di Kairo di Universitas Al Azhar dan alhamdulillah diterima. Diterima pun waktu mau berangkat juga bingung tuh, bingung tidak ada punya duit.
beasiswa di Al Azhar itu semua kuliah gratis kalau diterima. Kuliah gratis, buku gratis, cuman kalau tidak beasiswa biaya hidup saja. Biaya hidup pun itu cuma sebulan 1.500.000 cukup. 1.500.000 di Universitas Al Azhar. Kalau di Universitas Al Azhar itu semua jurusan ada, kedokteran dan sebagainya, itu semuanya gratis, engineering, teknik dan sebagainya. Tetapi kalau untuk kuliah agama memang recommended, tapi kalau umum ke Turki saja. Oh gitu. Nah, maka nanti insya Allah kita kalau nanti ada sesi-sesi berikutnya, saya ingin membahas kuliah di Turki, di Kanada dan sebagainya. Kemudian apakah bahasa itu menjadi penghalang? Menurut saya tidak. Kalau kita punya duit, kita belajar bahasanya tidak harus di Indonesia, kita harus belajar bahasa di negeri sana. Misalkan kalau bahasa Inggris kita harus ke Kanada ngambil 1 tahun. Di Timur Tengah kita ngambil 1 tahun, ada kelasnya. Karena syarat utama adalah bahasa Arab atau bahasa Inggris kalau mereka ingin ke negara Eropa dan sebagainya. Kalau untuk Timur Tengah bahasa Arab itu bukan kendala, tetapi itu bisa kita ambil nanti di negara sana. Itu untuk kelas bahasa. Nah, ketika di Kairo, alhamdulillah sekian tahun belajar bahasa dan sebagainya, saya lanjut ke Universitas Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah atau International Islamic University di Malaysia, di Jordania. Di Jordan. Sampai selesai dan pulang 2017 akhir, kemudian melanjutkan di Malaysia UITM sampai sekarang nggak selesai di UITM karena COVID. Oh, terkena. Karena COVID. Tapi sebenarnya itu tadi yang kampus ya, yang SMP juga banyak. Yang belajar dari SMP ke SMA di Jordania itu banyak. Oh. Jadi yang tadinya dia lulus SMP kemudian lanjut ke Timur Tengah ada. Jurusan SLTA-nya di sana, SMA-nya. SMA. SMA tapi di sana 2 program. Program Cambridge School A level sama O level kalau untuk SMA plus SMA setempat. Bagaimana caranya? Dari pagi dengan syarat itu tadi bahasa Inggrisnya harus bagus. Kalau dia O level, A level. Kalau dia untuk program lokal nanti bahasa Arabnya juga bagus. Nah, setelah lulus SMA itu nanti bisa kemana saja. Ke Eropa bisa, ke Inggris. Misalnya kalau Yordania ke Inggris itu tanpa tes. Karena kalau sudah lulus A level atau O level itu sistem SMA ya. Kalau di kita kan lulus SMA gitu. Nah, kalau di luar negeri itu ada namanya O level atau A level seperti itu. Kalau ke Jerman, kalau mau ke Jerman kita harus ngambil 2 tahun lagi SMA, melanjutin SMA itu namanya harus selesai A level. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini kita bahas mungkin satu dulu ya, ke Yordania. Tapi sebenarnya teman-teman nanti apakah ada beasiswa atau umum itu sebenarnya dua-duanya bisa. Kalau kita pintar, kita hafal Quran dan sebagainya, ada beasiswa. Beasiswa itu kita dibiayain semua dan sebagainya. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas satu-satu itu beasiswa. Kemudian kalau misalkan kita punya duit, nggak bisa beasiswa, kita juga bisa jalur mandiri sebenarnya ke seluruh negara. Tadi 3 orang kan baru lulus ya. Misalkan tadi yang kayak UIN kayak ini, Yordania bulan September misalkan buka, antum bisa Fakultas Syariah Suluddin. Tapi cuman memang tidak beasiswa karena beasiswa itu kan harus ini. Nah, insya Allah kita karena yang waktu dekat ini kan bulan Muharram, bulan September itu adalah pembukaan di Jordania, di Mesir agak susah, di Saudi agak susah, antum. Tapi ada caranya nanti kami ajarkan untuk misalkan Saudi kan ada 2 cara. Satu cara yang kita muqabalah, yang kedua murasalah. Mungkin ada yang belum tahu, tapi nanti saya akan bahas. Nah, kalau ke Yaman, misalkan Yaman biaya hidup lebih murah, tapi bagi kami tidak recommended. Kenapa? Yaman ini kalau universitas sekarang selain agak sedikit gejolak negaranya, perang dan sebagainya, Yaman ini tradisional. Tapi kalau biasa ngaji tidak masalah. Misalkan Sudan sama juga tidak recommended. Sudan ini murah juga biaya hidup dan sebagainya, tapi panasnya minta ampun. Biaya hidup juga mahal. Kemudian Tunisia recommended, oke. Maroko oke. Kairo agak susah, Saudi Arabia susah, Jordan juga gampang. Nah, Turki itu sebenarnya gampang. Semuanya jalur pemberkasan. Yang penting nilainya nanti sampai syarat dan sebagainya. Kanada harus bisa bahasa Inggris. Nah, kali ini Ane mau bahas dulu tentang ini ya, Ustaz Zaki mungkin Jordania, biar kita ini. Oh gitu, satu. Sekilas tentang negara. Sebelum ke Yordan ada yang ingin bertanya dulu?
Biar nanti kita Iya, biar- sebelum ke hal yang spesifik Ustaz, mungkin ada yang masih yang ingin kita tanyakan. Apakah ini kan negeri para nabi gitu, kurang lebih. Negeri para nabi, kenapa sih kita harus belajar di sana Ustaz? Gitu. Jadi ini kan sumbernya. Nabi-nabi mana aja yang kira-kira, nabi siapakah saja yang kira-kira mereka ada di Yordan, ada di Mesir. Kenapa nggak ke Amerika Ustaz? Karena sekarang tuh ramai di zaman saya itu namanya ada Islamic Studies. Ada dari IFS tuh rekomendasinya adalah bukan IFS, dari beberapa lembaga beasiswa, terutama dari mungkin ada universitas di Indonesia, rekomendasi adalah Amerika. Kenapa pilihnya di Timur Tengah bukan di Amerika? Padahal mereka secara struktur pendidikan itu ada yang bilang lebih maju dan lebih maju lah gitu. Kenapa harus kita ke Timur Tengah Ustaz? Pertanyaan Ustadz Zaki nanti akan saya Ada jawab di di dalam ini semua. Oke. Tentang Jordan, termasuk di sana ada peninggalan sejarah. Jadi ketika kita belajar, misalkan kalau antum kan sekarang belajar tentang di UIN atau di Al-Hikmah, nanti kan bercerita tentang pemuda Ashabul Kahfi, itu kan antum cuma menerawang ya. Menerawang artinya Ashabul Kahfi gini. Tetapi ketika antum belajar di Yordania, antum langsung belajar tafsir, tapi dengan pelaku sejarah di situ. Ketika cerita tentang wa Thamudal ladzina jabu sakhra bil wad, dibangun gua-gua, kemudian dipahat gua-gua pada zaman siapa? Kaum Nabi Ad, itu antum belajar dalam tafsir. Tafsir itu antum berkaitan dengan lokasi sejarahnya. Wa Thamudal ladzina jabu sakhra bil wad, ya di Yordania. Ketika kaum Romawi dikalahkan itu kan cerita dalam Al-Quran 100 tahun yang lalu. Fi'atnal ardi, bangsa kaum Nabi, bangsa Rum dikalahkan. Nah, itu cerita dalam tafsir, antum langsung di Jordan. Ini ternyata tempatnya seperti itu Ustaz Zaki. Nah, itu banyak lagi. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, cerita tentang Jordan, kita kembali sini dulu ya. Boleh Ustaz. Saya berdiri aja biar nggak ngantuk. Gitu. Ini Jordan kan, lihat benderanya. Benderanya itu ada 2 kalau dengan Palestina. Kalau Jordania ada bendera, ada bintangnya. Sama ini, warnanya sama. Yang masalah bendera, tapi kalau untuk Jordania ada bintangnya, tapi kalau Palestina tidak ada bintangnya. Apa bedanya Palestina sama Jordania? Sama-sama negara Biladus Syam. Biladus Syam dulu ada 4 negara. Dulu namanya Arab Kubro. Arab Kubro ini Suriah, Lebanon, Jordan, sama satu lagi apa? Biladus Syam. Ada 4. Jordan, Palestina, Suriah, Lebanon. Nah, itu namanya dulu Arab Kubro. Arab Kubro yang dipecah oleh penjajah Inggris menjadi terpecah-pecah. Palestina tersendiri, dimasukkan di sana Israel. Nanti kita cerita tentang Israel. Bangsa apa sih Israel itu nanti. Insyaallah mudah-mudahan ada sesinya. Dalam waktu yang singkat ini kita bahas. Ini ada gambar. Ini gambar ini. Ini namanya Petra. Dalam film yang dibuat oleh Barat ada tuh. Film apa itu? Ada yang tahu nggak? Biasa nonton film. Kan dia dari sini langsung ke Kairo itu. Filmnya sih ada film yang aneh lupa judulnya. Ada kan? Yang dia menghancur dari sini. Ini Petra. Ini peninggalan kaum Nabi Ad. Kaum Nabi Samud kaum Nabi Ad wa Samud di sini. 2 yang dipahat-pahat, yang merah di sinilah letaknya. Ya apa? Jadi ini namanya Petra. Ini kita jelaskan dalam singkat ini biar nanti ini. Petra ini letaknya di Yordania. Yordania ini yang di Biladus Syam. Next, Sezaki. Yordania bahasa Arabnya Urdun ya, Al-Urdun. Yordania bahasa Inggrisnya. Kemudian sekilas tentang Yordania. Yordania ini letaknya posisinya tengah-tengah. Di sebelah sini Palestina. Jadi kalau ke Palestina itu cuma 3 jam. Saya 3-4 kali masuk ke Palestina, kayak Masjid Al-Aqsa, kemudian berjalan ke Hebron dan sebagainya. Alhamdulillah sejak mahasiswa sudah ke sana. Ini Yordania. Kemudian sebelah sananya lagi mungkin barat gitu, berbatasan dengan Mesir. Jadi posisinya tengah-tengah. Sebelah sini Saudi Arabia. Jadi kalau kami dari liburannya umroh ke Saudi Arabia cuma 1.500.000 biayanya.
Ini Jordan, Saudi, Mesir, Palestina. Palestina ini Israel lah sebelah sana, tapi kan dia bukan negara. Nah, sebelah sininya baru Suriah, dia dikelilingi tengah-tengah, ada masjid dan sebagainya. Ini tentang sekilas Yordania, dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja Abdullah. Zaman dulu Raja Abdullah itu katanya temannya Prabowo, karena Prabowo itu dulu melatih militer di sana kan. Nah, tapi sekarang ini udah enggak, karena Prabowo pulang kan. Kalau Prabowo kemarin presiden, mungkin orang Indonesia banyak juga dapat beasiswa ke sana. Sekayaknya, gitu, saya nggak tahu juga. Nah, itu tentang Jordan. Posisinya, benderanya. Ini yang ada laut, ini Aqobah. Aqobah di sini cerita tentang Luqmanul Hakim. Yang kalau kita dengar dalam sejarah Luqmanul Hakim ini, Aqobah ini kalau di kita Balinya lah. Ini berbatasan dengan Mesir, Israel, dengan ini Palestina yang laut ini. Ini Aqobah namanya. Next Sasaki. Bisa gimana? Oh, udah kayaknya. Ini mudah-mudahan dalam sekat ini kita nanti membahas per negara. Ini nanti baru kita cerita ke pendidikannya, beasiswa bagaimana, pendidikan. Kemudian keuntungan belajar di Jordan ini digambar Universitas Jordan. Kalau di kita Universitas Indonesianya, universitas tertua terbaik. Seluruh sistem pendidikan di Jordan sama dengan Inggris. Jadi ijazah kita tuh diakui di Inggris. Kenapa? Karena dia negara Commonwealth, negara persekutuan dengan Inggris, sama dengan Malaysia, Brunei Darussalam misalnya. Di kampus ini semuanya ada, fakultas tafsir, fakultas fikih, syariah, usuluddin, Quran dan sebagainya. Jadi seluruh di Yordania, di kampus yang ada di Yordania itu tidak ada membedakan antara umum dengan agama. Semua kampus ada jurusan agamanya. Next, Sasaki. Nah, keuntungannya, apa sih keuntungan belajar di Yordania? Keuntungan pertama adalah visa umroh. Jadi kalau kita liburan, mahasiswa Yordania itu ingin umroh itu cuma 1.500.000 sudah bisa umroh. Itu dari Yordania naik bus dari Yordan sekitar 14 jam ke kota Mekah. Itu keuntungan pertama. Yang kedua, talaki. Siapa yang tahu talaki? Apa talaki? Mulazamah tahu. Nah, ada yang tahu nggak talaki atau mulazamah? Pertemuan sama guru sama ini. Artinya talaki ini kita belajar duduk sama syekh. Syekh membaca kitab, misalkan kitab tafsir, kita menyimak. Itu namanya talaki atau mulazamah. Kalau dalam cerita yang ada filmnya Azam Fahri kan gitu, ada talaki Quran. Nah, itu tambahan di luar kampus, itu gratis semua. Ilmu syariah. Itu ya talaki. Ini kelebihan yang kedua. Yang next lagi. Keuntungannya yang selanjutnya adalah wisata sejarah. Kalau sejarah nggak usah kita ini lagi. Tadi salah satunya Jordan ini tempat persinggahan dulu para nabi. Jadi dulu dari Mesir ingin ke Bilad Syam itu kita singgah dulu di Yordania. Kemudian ke Palestina. Ini nyambung nih cerita sejarah Imam Syafi'i misalkan dari apa namanya dari Mesir misalkan ke Jordan baru ke ini. Cerita Nabi misalkan ketika Nabi Musa dikejar oleh kaum apa? Israel kan, Bani Israel. Itu menyeberangi tadi yang di atas itu menyeberangi Aqobah, laut Aqobah. Ketika dia di tengah jalan kan dia memukulkan tongkatnya, itu mukjizat Nabi Musa kan. Dan kemudian Nabi Musa singgah di Jordan di bukit namanya Jabal Nebo. Di Jabal Nebo dia dengan pengikutnya 40 orang. Jadi dari Jabal Nebo ke Palestina itu kelihatan banget gitu. Nah, itu sejarah. Baru Nabi Musa berjalan ke Palestina, ke suatu daerah yang itu katanya ada kota 40 malam di situ. Jadi ini nyambung ceritanya kalau cerita sejarah ya. Ini sistem kota sejarah itu cerita Nabi. Yang kedua, cerita tentang pernah dengar ini nggak Dead Sea, Laut Mati. Kaum Nabi Lut. Bagaimana kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah, diangkat laut, kemudian diempaskan. Kaum Sodomi. Kaum Nabi Lut itu kaum homoseksual dan perempuannya lesbian. Nah, itu cerita kaum Nabi Lut. Itu menjadilah laut mati atau Dead Sea sekarang. Itu sejarah ada dalam Al-Quran. Kalau sekarang kan banyak kan
Itu sebenarnya kita belajar dari sejarah itu. Itu Allah angkat ke atas, kemudian Allah empaskan ke muka bumi, kemudian itu menjadilah laut mati, Dead Sea sekarang. Nah, kemudian cerita Petra tadi yang saya ceritakan adalah wasamu allazina jabu sakhra bil wad. Mereka pada zaman itu membangun ini, kemudian mereka tidak beriman kepada Allah, kemudian kata Allah jangan bunuh nih onta. Mereka bunuh itu onta, berarti semua Allah ini semua. Jadi umat-umat terdahulu udah Allah hapus gitu. Sekarang umat Nabi Muhammad kita ini, yang kita perlu belajar dari sejarah. Next, Zaki. Nah, ini 4 musim. Nah, ini ada foto saya waktu kuliah. Karena saya yang buat ininya jadi foto saya. Ini 4 musim di sana kalau udah minus 5. Itu udah turun salju. Berarti ada salju di sana. Kan kalau cerita Timur Tengah biasanya kan gurun gitu. Oh, enggak hijau dan sebagainya. Ternyata di Jordania Biladus Syam itu hijau. Sangat hijau. Hijau termasuk Palestina, Lebanon dan Suriah itu sangat hijau dan 4 musim. Pertama musim salju, musim dingin, kedua musim semi, nanti tumbuh daun-daunan, kemudian bunga dan sebagainya. Ini 4 musim, ini salah satunya di sini ada. Kemudian ijazah diterima di UK. Nah, ijazah kalau selesai di Universitas Jordan kita tidak susah-susah ke UK. UK ini United Kingdom, British Council dan sebagainya. Nah, tentunya nanti bahasa Inggrisnya juga harus di ini kalau mau targetnya misalkan untuk S2 di UK, United Kingdom atau Inggris, harus bahasa Inggrisnya harus oke juga. Nah, sambil belajar di sana itu harus bisa belajar juga bahasa Inggris di luar British Council dan sebagainya. Itu kelebihannya. Jadi selain teman-teman semua adik-adik bisa bahasa Arab, misalkan di luar bisa kursus, bisa bahasa Inggris dan sebagainya, dan itu sangat-sangat cepat. Karena kalau di sini misalkan belajar bahasa Inggris, pulang ke rumah bahasa Sunda lagi, bahasa Betawi lagi kan. Nah, kalau di sana enggak. Jadi setiap hari kita bahasa Arab dan ini, kecuali dengan teman-teman. Satu kampus kita ketemu cuman beberapa orang saja, orang Indonesia dan orang asing. Next, tadi. Nanti kita perbanyak di pertanyaan saja. Nah, ini di Jordania, kampus pilihannya satu Universitas Jordan. Ini sama dengan Universitas Indonesia yang kampus nomor 1 di sana. Yang kedua WISE University. WISE ini yang saya sebut tadi, Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah, International Islamic University. Yang ketiga Yarmouk. Yarmouk ini seperti UGM. Yang keempat Mu'tah University. Ini sama lah kayak kampus-kampus universitas di Ponorogo gitu, Universitas Negeri Jakarta. Al-Bait sama juga, Applied Science University ini teknologi, tapi dia juga buka fakultas agama. Jadi tidak harus kuliah fakultas agama, fakultas sains, komputer dan sebagainya ada di sana. Kalau sebagian untuk umum bisa menggunakan bahasa Inggris, sebagian lagi berbahasa Arab. Next, Zaki. Ini suasana kampus, ada lapangan futsal dan sebagainya sama kayak di kita, kampusnya megah-megah. Enak. Next, Zaki. Semua dosennya doktor lah ya, ahli di bidangnya. Jurusan yang dipilih ini kami tulis di sini agama semua, karena biasanya anak Indonesia suka memilih jurusan agama. Ini seperti ekonomi Islam, usuluddin. Ekonomi Islam ini berkaitan dengan ekonomi, kita perlu belajar perbankan, apa itu asuransi, boleh nggak sih asuransi dalam Islam. Siapa itu yang dari sana? Seperti Pak Safi Antonio yang punya Tazkiyah. Beliau itu kan alumni Universitas Jordan, pakar di bidang ekonomi Islam. Usuluddin misalkan, ini Fakultas Usuluddin, siapa yang dari Jakarta tahu itu? Seperti almarhum Dr. Lutfi Fatullah yang punya Al-Mughni. Beliau ahli hadis, alumni sana. Kemudian ada dulu dia jurusan agama tapi jadi sekjen partai. Dulu sekjen partai PKS Taufik Ridho alumni sana juga. Jadi karir kita itu bukan sesuai jurusan, tetapi kita ke depan. Jadi kalau kita jurusan agama ini kan cuma menjadi dasar kita. Tapi ke depannya saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi ini. Tapi paling tidak kita sudah paham agama. Misalkan menjadi presiden yang harus ahli agama. Menjadi pengusaha yang ahli agama. Sehingga dia suka nyumbang, suka membantu orang seperti itu. Ketiga usul fikih wa usul. Apa sih fikih wa usul? Kita belajar tentang yang sudah jadi. Yang sudah jadi seperti fikih ibadah, fikih muamalat dan sebagainya. Nah, ini di jurusan fikih wa usul. Fikih wa usul, misal fikih ibadah tentang bab salat dan sebagainya. Tapi ada jurusan usul fikih.
Apa itu usul fikih? Usul fikih untuk menentukan misalkan ini rokok halal atau haram. Nah itu tidak bisa kita bilang ini apa dalilnya gitu kan. Nah itu kita belajar di usul. Usul kembali dikiaskan, misalkan ada kiasnya, dalilnya dari Quran, kemudian dari ijma ulama, dari kias dan sebagainya seperti itu. Di fikih. Kemudian ada fakultas bahasa Arab, lughah, Arabiyah wa adab. Yang suka berbahasa Arab, suka ingin menterjemah jadi diplomat. Nah di sini jurusan. Misalkan saya ingin jadi diplomat nanti di Kementerian Luar Negeri dan sebagainya, atau menjadi penterjemah. Seperti banyak saat ini penterjemah, misalkan tafsir dan sebagainya, ini di Fakultas Bahasa Arab. Ustadz Adi Hidayat ini dia di Fakultas Lughah Arabiyah dulu sebelumnya. Kemudian di Dirasah Islamiyah, apa nih di Dirasah Islamiyah? Belajar tentang agama menyeluruhan. Di situ macam-macam gitu, tapi tidak fokus. Nah, kemudian ada jurusan tafsir dan ulumul Quran. Tafsir di sini sudah tahu lah ya, menafsirkan Quran, ilmu Quran dan sebagainya di sini. Kemudian qiraat Qurannya. Qiraat Qurannya harus hafal Quran. Karena di sini nanti keluar dari fakultas qiraat Qurannya, dia mendapatkan sanad-sanad Al-Qur'an. Bukan saja ijazah S1. Ijazah S1 pasti, tapi juga mendapatkan sanad Al-Qur'an. Sanad itu seperti qiraat 1, 2, hafaz dan sebagainya. Nah, di sini jurusannya. Dan di sini juga keluar dari fakultas ini hafal sanad, matan. Yang jago ngapal, suka-suka hafalan itu matan. Nah, apakah misalkan saya dari aliyah biasa ada kendala? Tidak ada kendala, bisa diterima semua. Cuman kalau bahasanya masih lemah, mengambil kelas bahasa dulu 1 tahun, wajib. Kemudian next, Sadzaki. Yang ngantuk ambil kopi aja, nggak apa-apa. Iya, sudah santai aja. Kita nggak usah serius, santai. Kayak saya santai aja ini, ya kan? Berkas apa aja sih kalau untuk di Timur Tengah yang besar? Bukan Timur Tengah saja, tapi ke seluruh luar negeri, ke Turki, Kanada dan sebagainya. Pertama untuk program bahasa cukup paspor sampai pas foto saja, itu saja. Tidak ada syarat ijazah dan sebagainya. Saya pengen belajar bahasa 1 tahun di sana. Nah itu aja syaratnya, paspor sama pas foto itu saja. Kalau untuk program bahasa itu aja cukup 2. Nah nanti urusan visa dan sebagainya kami yang urus. Jadi kalau kita kan membantu biasa seperti itu. Tapi syaratnya cuma 2 untuk bahasa. Nah kemudian program S1. Program S1 artinya ini bakalarius atau S1. Ya, pertama ijazah dan transkrip nilai. Ini harus nih. Punya ijazah kan kalau taman SMA. Nah kalau SMP nanti sama punya ijazah SMP untuk melanjutin ini. Tapi bisa SMP dia melanjutkan ke Ma'had Al-Azhar, gratis semua. Pernah dengar kan Ma'had Al-Azhar di Kairo? Pernah nggak? Jadi ente lulus SMP sini, SMA-nya di Al-Azhar Kairo. Ma'had Al-Azhar levelnya SMA 6 tahun. Tapi kalau ente cerdas dalam misalkan setahun bahasa ente bagus, hafalan Qur'annya bagus dan sebagainya, ente langsung kelas sekian langsung ke Universitas Al-Azhar. Nah itu ada. Jadi bukan saja di Al-Azhar itu bukan saja universitas, tapi ada SMA gratis semuanya. Tuh ijazah dan transkrip. Nah, untuk Yordania nilai rata-rata harus 7,5. Kan ada biasanya nilai rata-rata akhir kan? Nah, itu harus 7,5. Kalau di bawah 7,5 bisa cuma fakultas adab 6,5. Tapi untuk jurusan-jurusan tadi harus 7,5. Kalau kedokteran harus 90 sama teknik. Jadi kalau target antum misalkan seumpama ini mau fakultas yang tadi ekonomi Islam, tafsir harus 7,5 nilai rata-rata. Tapi misalkan mau kedokteran bisa nggak? Bisa, harus 90. Nah yang ini tadi Ma'had Al-Azhar bisa, SMP Ma'had bisa. Terus apa lagi tadi Sadzaki? Setelah ijazah dan daftar nilai, akte kelahiran. Punya akte kelahiran semua kan? Ada nggak yang nggak punya? Misalkan dia lahirnya nggak punya akte kelahiran, surat lahir kan kalau kita lahir tuh begitu keluar itu kan ada, harus terdaftar di negara itu. Misal sampai tadi namanya Gibran, misalkan lahirnya Jakarta tanggal sekian dari bapak ini kan, ya kan? Nah gitu. Ini namanya akte kelahiran. Biasanya anak milenial tuh nggak tahu akte kelahiran. Karena begitu lahir udah di terus lah orang tua kan. Seharusnya anak muda nggak seperti itu. Anak muda harusnya harus tahu. Karena yang dikatakan anak muda itu kita yang harus berani mengatakan, ini gue gitu kalau orang Jakarta.
Jadi apa namanya, laisal fata, bukan dikatakan seorang anak muda yang dia cuma bilang ini loh bapak gue gitu kan. Bapak gue kepala kantor ini misalnya, bapak gue seorang, bukan seperti itu. Tapi yang dikatakan seorang pemuda, dia yang bisa bilang ini loh gue berprestasi, gue nilainya bagus dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan anak muda. Akte lahiran, scan paspor, kemudian paspor itu harus ada karena untuk pendaftaran di luar negeri harus ada nomor paspor. Jadi kalau pengen cita-citanya ke luar negeri, udah daftar saja buat paspor, nanti syarat-syarat itu dipenuhi. Poin nomor 1 dan 2 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu semuanya yang mengurus mediator atau konsultan pendidikan. Kayak ke Kemenlu, nggak usah pusing-pusing. Kasih aja berkasnya dan semuanya udah mereka yang ngurus. Next, Zaki. Nah, ini tadi yang saya sebutkan nilai rata-rata ijazah. Misalkan untuk S1 7,5, untuk S2 70 sampai 75 nilai S1-nya, nilai rata-rata. Kemudian S3 sama 70. Kedua, dapat berbahasa Arab, lisan dan tulisan. Nih, ini harus dapat. Kalau nggak bisa dapat gimana? 1 tahun. Kalau di Turki wajib kelas Tomer 1 tahun. Kalau di Jordan atau Mesir wajib 1 tahun kelas bahasa, udah. Setahun itu kayak udah burung apa gitu. Bisa ente berkicau lah. Berbahasa besar, bisa memarahi orang Arab dan sebagainya. Bisa menjadi penerjemah itu 1 tahun. Nanti belajarnya bisa, tapi di Timur Tengah lebih efektif daripada ente belajar di sini. Karena kalau di sini kan belajarnya sama orang Indonesia lagi, nanti ngomong sama Indonesia lagi. Nah, penentuan kampus jurusan itu sesuai antum. Nanti kami cuma ini bersedia menghitung bahasa sebagai tes penerimaan. Untuk Universitas Jordan ini ada tes kemampuan bahasa saja. Ketika sudah diterima nih, misalkan ente udah diterima berkasnya. Nah, nanti begitu berangkat ente ada tes bahasa untuk menentukan apakah ente langsung universitas atau kelas bahasa dulu di bawah kampus tersebut. Kalau bahasanya masih lemah, berarti kelas bahasa dulu 1 level atau 2 level. Baru ke kampusnya, tapi tetap diterima. Sudah, next Zaki. Ini yang berangkat, yang sudah berangkat ini dari seluruh sekolah di Jabodetabek, ada dari Al-Maghfirah, dari macam-macam. Bahkan dari dari Quran Mulia, kemudian ada dari yang mereka belajar bahasa sampai Quran saja di sana, anak-anak SMA kan, karena saya juga kan biasa mengisi anak-anak SMA se-Jakarta. Next saja. Nah, terima kasih, ini tentang Jordan. Ini sekilas lebih mendalam antum yang bertanya kepada kami. Kemudian mudah-mudahan ke depan nanti kita bahas tentang beasiswa dan sebagainya. Tapi saya tidak cantumkan beasiswa di sini, sesuai antum nanya aja. Nah, sekira itu dulu presentasinya tentang negara Jordan. Silakan disiapkan yang ingin bertanya sebelum saya kembali ke Ustaz Dedi. Sambil minum aja. Oke, silakan yang mau bertanya, nama dan asal, kalau dari sekolah, alumni mana atau asal daerahnya saja. Ya, silakan. Silakan, ada yang mau tanya tentang beasiswa. Kalau nggak ada yang nanya, kita nggak akan jawab di sini. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan. Berarti kalau di sini nggak nanya tentang beasiswa, berarti di sini siap mampu dengan cara apa? Wah, orang tua saya mampu kok, nggak perlu pakai beasiswa, nggak apa-apa. Jadi langsung berangkat. Kalau memang sudah mampu, tadi bisa berbahasa Arab karena lulusan pesantren, langsung masuk gitu. Nah, tapi kalau nanti mungkin boleh dibuka iklan ya, ya, mungkin sambil sambil buat bisa lihat apa video dan ini, atau Instagram bisa juga. Ini kita kenalan dulu dengan Semesta Edukasi. Sebagai narasumber ini CEO-nya langsung dari Semesta Edukasi. Ini alamat Instagramnya, kuliah di Timur Tengah. Boleh, silakan kalau yang mau lihat dulu. Oke, langsung kita TL ke situ aja. Ini iklan. Oke.
Oke, silakan ada yang ingin bertanya? Sambil saya set. Oke, nama dan asal sekolah dan daerahnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Sofyan dari Majalah Masjid Al-Azhar. Yang bertanya untuk persyaratan beasiswa, itu apakah ada minimal hafalan berapa juz atau persyaratan lainnya seperti tes kan atau yang lainnya? Untuk beasiswa di mana nih? Mana? Di Jordan. Di Yordan. Oke. Langsung jawab tuh. Langsung jawab ya. Ustaz. Jadi untuk cerita beasiswa itu kan ada dua. Beasiswa dari dalam negeri itu artinya dari Indonesia, ada yang beasiswa dari Jordania, dari negara tempat kita tujuan. Nah, beasiswa dari dalam negeri apa aja? Satu, yang mengasih beasiswa ke luar negeri, LPDP. Pernah dengar LPDP nggak? Di bawah Kementerian Keuangan. Itu lembaga pemberi beasiswa untuk studi. LPDP di bawah Kementerian Luar Negeri. Itu dari tingkat SMP sampai universitas S1, S2, S3 itu LPDP. Itu ada keuangan. Kemudian bagaimana ngeceknya, kapan pembukaan, bagaimana daftarnya, nanti ente cek di websitenya LPDP itu di bawah Kementerian Keuangan. Nah, itu yang pertama. Yang syaratnya apa aja nanti di situ ada. Nah, itu membuat tulisan dan sebagainya. Nah, kemudian harus sudah diterima di kampus tujuannya. Kampus tujuan artinya ente punya LOA. Tahu LOA nggak? Letter apa itu? Oh iya, dia sudah ada Surat diterima di kampus itu. Surat. Nah, itu LOA. Itu nanti semuanya harus di-upload ke websitenya baru ditunggu. Itu dari LPDP. Itu yang pertama. Yang kedua dari Basnas. Pernah dengar Basnas? Lembaga Amil Zakat itu yang Basnas nasional itu antum harus ngajukan. Ada Basnas pusat, ada Basnas DKI, ada Basnas kabupaten. Nah, itu memberikan juga beasiswa untuk studi. Nah, itu antum harus aktif mencari. Yang ketiga biasanya ada beasiswa dari kedutaannya. Kayak Mesir, misalkan nanti ada tes di kedutaan Mesir beasiswa untuk Al-Azhar kan. Jadi kalau untuk Mesir misalkan ada beasiswa dari Kementerian Agama, itu tes. Tesnya antum bayar 250.000, nanti tes ketika diterima antum sudah gratis semua ke Al-Azhar. Kedua, beasiswa dari kedutaan Mesir. Yang ketiga ada beasiswa dari PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang memberikan beasiswa untuk ke Al-Azhar. Nah, untuk Jordan ini untuk di sini juga sama tadi yang saya sebutkan dalam negerinya. Kemudian untuk luar negerinya misalkan beasiswa Amir Ghazi. Itu semuanya daftarnya tidak bisa lewat kami, harus lewat website. Qatar, misalkan Qatar, universitas apa yang ada di Qatar? Hashimiyah, universitas apa di Qatar yang juga memberikan beasiswa. Semuanya harus Ya, Qasimiyah. Iya, Qasimiyah. Itu harus semuanya upload di ininya. Untuk Saudi semuanya beasiswa Saudi. Dengan catatan ente harus mengupload semua syarat-syarat di websitenya, nanti tunggu. Misalkan nggak bisa bahasa Arab, nanti bisa ngambil bahasa Arab dulu. Namanya program IQDA di 1 tahun kelas bahasa Arab. Kemudian baru lanjut kuliah itu di Saudi. Kemudian tadi di Qatar udah, di Kuwait juga ada belajar beasiswa. Nah, untuk beasiswa itu antum harus cek di website semua dan coba masukin berkasnya. Kalau rezeki bisa diterima, kalau enggak alhamdulillah gitu. Tetapi selain beasiswa sebenarnya jalur yang kedua adalah jalur mandiri. Jalur mandiri apa itu? Jalur mandiri adalah kita bayar sendiri, berangkat sendiri. Misalkan kayak ke Yordania, itu cuman habis di awal 26.500.000 untuk ke Jordania. Itu untuk apa saja? Pertama untuk pengurusan dokumennya di Jakarta, legalisasi di Kemenlu sama Kemenkumham. Kedua terjemah ijazah resmi. Ketiga tiket Jakarta sampai aman. Kedua pendaftaran universitas. Yang keempat visa. Kelima apartemen 1 bulan pertama itu 26,5 sampai antum diterima, diurusin sampai didapat apartemen dan sebagainya. Begitu diterima nanti ente datang cukup membayar uang daftar kampus. Bukan daftar kampus, 1 semester sama daftar ulang sekitar 7 juta saja. Jadi habis pertama kalau biaya sendiri ya itu sekitar 32 juta untuk Yordania. Nah, nanti biaya per bulannya berapa? Biaya per bulannya tergantung ente di ibu kota atau di provinsi. Kalau di ibu kota sekitar 3 sampai 4 juta. Itu sudah termasuk uang saku, uang makan, uang apartemen, uang listrik, uang jajan dan sebagainya. Nah, per semester 1 semester 4 bulan. 1 semester 4 bulan itu ente antara 3 juta sampai 5 juta.
tergantung berapa banyak ente ngambil mata kuliah. Jadi bayarnya bukan per semester kayak di kita di Indonesia. Kalau di Jordan itu per berapa mata kuliah. Kalau dia ngambil 4, beda dengan 6 mata kuliah. Lebih murah. Jadi antara 3 juta sampai 5 juta seperti itu. Itu biaya sendiri ya, kalau sendiri misalkan orang tuanya sanggup, mampu dan sebagainya, itu jalur kedua, itu jalur mandiri. Tapi kalau mau jalur beasiswa berarti antum harus berjuang, mencari di website dan sebagainya. Karena jalur beasiswa itu kan syaratnya apa aja tadi, tentunya nilainya nyampe. Kedua, Al-Quran kalau di negara tertentu nggak usah lah 30 juz, 3, 4, 5 juz pun oke lah. 5 juz pun oke, 3 juz, yang penting antum daftar dulu. Karena sebenarnya syarat itu belakangan, tapi yang penting dicoba dulu, di-apply di websitenya. Apalagi ya, beasiswa itu saya kira beasiswa. Oke. Kurang lebih begitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin di sisi lain? Oke. Sambil disiapkan ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Nah, sambil tadi Ustaz. Tadi ada yang belum terjawab pertanyaan saya dari di awal, kenapa nggak di Amerika, tapi kita ngambil di Timur Tengah untuk saat ini ya. Untuk sebagian besar di sini mungkin tadi negeri para nabi karena judulnya, untuk belajar Islam, kenapa harus di Timur Tengah, Ustaz? Iya, sebenarnya Ustaz Zaki, untuk belajar agama itu yang cocok ya di Timur Tengah. Sumber dari Islam itu adalah bahasa Arab. Oke. Al-Quran diturunkan bilisan al-Arabiyyin mubin kan. Nah, artinya sumber agama itu adalah di Timur Tengah karena sumber dari bahasa itu. Bukan berarti Indonesia enggak atau negara enggak. Kalau Allah ingin memudahkan seseorang itu paham agama, itu siapa aja akan menjadi kan, akan Betul. Allah jadikan. Tetapi untuk belajar sumber agama itu bahasa Arab ya Timur Tengah. Selain syekh-syekhnya yang banyak dan sebagainya. Nah, Timur Tengah ini ada 15 negara. Kayak Mesir, Jordan, Maroko, Tunis, Saudi Arabia dan sebagainya ya, Qatar, Libya dan sebagainya, itu semua negara Timur Tengah dan semua cara-caranya berbeda. Nah, kenapa tidak Amerika? Amerika untuk belajar agama memang tidak pas. Tetapi apabila ingin belajar sains, teknologi, ke sanalah kita. Kita tidak boleh juga anti American sekuler, enggak. Kalau untuk sains, teknologi kita harus mengambil di Turki, di Amerika, Eropa. Karena memang orang muslim harus menguasai itu sebenarnya. Bukan saja agama yang harus dikuasai, tetapi ilmu-ilmu sains itu harus dikuasai. Itu seharusnya menjadi anak muda. Kalau misalkan belajar computer science, teknik, kedokteran, recommended saya itu ke Amerika, ke Eropa. Saya tidak mau juga harus ke Timur Tengah. Tidak. Timur Tengah khusus antum belajar agama. Atau yang mau ngambil tadi, saya mau ngambil kedokteran atau umum, boleh nggak Timur Tengah? Mesir dan boleh. Tetapi saran saya, rekomendasi saya 13 tahun di luar negeri, ya negara jangan Timur Tengah. Mending di UI, mending di Universitas Teknologi sini gitu. Indonesia kita bukan artinya tim luar negeri ini ada tujuan utama. Dalam negeri pun kita harus ini, karena pendidikan itu akan merubah kita, akan merubah mindset cara berpikir. Karena Al-Quran kan bilang Allah akan mengangkat derajat kalian, baik itu secara finansial, duitnya banyak nanti itu kalau ente berpendidikan. Ente pendidikan artinya ente punya ilmu. Nah di situ Allah akan merubah kita, Allah akan menaikkan derajat kita. Kalau ente tidak punya ilmu, paling tidak pengusaha. Orang Yahudi itu dua dengan kalau ini anak tidak fokus ke belajarnya, ini anak akan diarahkan menjadi seorang pengusaha yang miliarder punya duit. Ini akan berfungsi, semua orang akan tunduk sama dia. Yang kedua, kalau dia memang cerdas, orang-orang Yahudi itu mengarahkan anaknya menjadi seorang ilmuwan. Itu saja. Jadi antara dua ini, menjadi pengusaha atau menjadi dua-duanya harus. Oke, kurang lebih gitu ya. Sudah terjawab kenapa kita harus ke Timur Tengah. Salah satunya adalah sumber, kalau kita ingin menuntut ilmu yang bersumber utamanya, walaupun di sini sudah ada duplikasinya, sudah ada terprogram, kurikulum dan lain-lain, tapi di sana kurang lebih banyak masyayikh, kurang lebih kita banyak mendapatkan ilmu, terutama adalah bahasa ini. Kalau kita belajar di Indonesia, belajar bahasa Arab sebagai bahasanya, bahasa surga atau bahasanya untuk mendalami ilmu Quran, mendalami ilmu Islam adalah bahasa Arab, kan gitu.
Nah, kurang lebih itulah keunggulannya. Kita dapat modal bisa berbahasa Arab di sana gitu ya. Bukan saja bahasa Arab. Kalau sudah Bahasa keluar Inggris juga ada negeri, mindsetnya berubah. Betul. Cara berpikirnya berbeda. Dunia pun rasanya kecil. Kalau ente sudah pernah belajar di luar negeri, kemana-mana itu santai. Menghadapi Jakarta kecil. Jakarta itu kan ibaratnya kata orang keras ya. Jakarta itu keras itu. Tapi kalau ente udah keluar negeri, Sudah luas, betul. pergaulan temennya dari Singapura, dari dan sebagai negara. Betul. Jadi cara berpikir, melihat mindset. Kalau menjadi seorang pemimpin masa depan harus gitu. Visinya lebih luas. Kalau kita berpikir cuma saat ini mungkin sebagian teman-teman kita bagaimana tembus di UI atau universitas di Jakarta gitu. Tapi kalau sudah meluas lagi 2 UGM lebih menasional misalkan, walaupun UI juga nasional. Keluar daerah. Keluar daerah tapi dia hijrah. Jogja. Nah, kalau teman-teman tertarik bukan di dalam lintasan nasional saja gitu, tapi mau ke luar negeri, itu sudah melebihi gitu cara pandang gitu. Karena ketika kita bergaul dengan berbeda budaya, tidak hanya berbeda budaya antar Bhinneka Tunggal Ika di dalam Indonesia, tapi kita budaya internasional itu memiliki keunggulan tertentu. Kita mempunyai keluasan, kita mempunyai cara pandang yang lebih baik gitu ya di antara kita. Begitu mungkin Ustadz ya. Oke, Harus kita berani meninggalkan ini. Kalau kita ingin maju dan ingin ini harus berani meninggalkan zona aman. Zona aman artinya rumah. Biasanya kita di rumah di dekat sama orang tua, itu harus berani. Kalau kita enggak, kita akan jadi dia di situ-situ aja. Artinya kalau kata orang itu katak dalam tempurung. Tetapi kalau kita sudah berani meninggalkan rumah, tapi dalam rangka itu tadi ya, merubah, belajar dan sebagainya, insya Allah. Oke. Silakan. Kira-kira masih ada pertanyaan apa nih? Yang masih berat kira-kira kalau saat ini teman-teman semua ditakdirkan lulus atau kurang lebih mungkin di sini ada yang sudah hanya berminat karena ada sesi seminar ini lalu baru kepikiran kuliah di luar negeri. Nah, setelah mengikuti sesi ini harapan kita sudah berubah cara mindsetnya. Nah, ketika teman-teman sudah ingin keluar negeri, kira-kira hambatannya apa sih? Apa kira-kira? Bahasa mungkin ya. Di sini siapa yang sudah belajar bahasa Arab? Mungkin dari madrasah, ada MTS, ada? Baru pesantren ya tadi ya? Ada yang dari pesantren tadi ya? Baru ya? Oke, baru. Gak apa-apa. Nah, kalau bahasa itu sendiri, Ustaz Edi, bahasa Arab, kita belajar di sana fushoh atau bahasa yang awam atau bahasa amiyah? Untuk bahasa Arab kalau belajarnya di kelas bahasa Fusah berarti ya. bahasa amiyah ini kan ada bedanya ya, bahasa fusah dan bahasa fusah adalah bahasa buku. Kita menerjemahkan buku dan sebagainya. Kemudian di hari-hari sehari-hari itu ada bahasa amiyah. Tetapi di Yordania tidak begitu jauh logat dan ininya antara fusah dengan amiyah. Oh gitu kalau di Yordania, di Bilad Syam. Tapi kalau Mesir agak jauh. Yaman agak jauh, misalkan jim dijadiin ga. Nah, itu nanti di ilmu bahasa ya, ilmu bahasa Arab. Nah, seperti ini buku bahasa ini buku pegangan, misalkan kayak gini kalau kuliah di Timur Tengah. Bukunya seperti ini, tanpa baris dan sebagainya. Ini kalau kita kayak belajar inilah. Nah, cuma kayak gini, bukunya kayak ini menjadi mata kuliah. Bukunya seperti ini, kayak ulumul hadis, muhadarah ulumul hadis. Ketika menjadi nanti mahasiswa di sana kayak gini belajarnya, bahkan 2. Saya dulu di Al-Azhar Syariah wal Qanun, perbandingan hukum Islam sama hukum umum. Hukum umumnya dari Prancis mengadopsinya. Saya belajar hubungan internasional dan sebagainya karena Syariah wal Qanun. Nah, di Yordania saya belajar usul fikih tentang hukum, istinbat hukum dan sebagainya gitu waktu di Yordania. Nah, capek emang belajar, tapi ya seperti itu Ustaz Zaki. Jadi nikmat kalau sudah selesai. Silakan yang ingin bertanya. Selain di bahasa apa lagi? Atau trik-trik untuk supaya cepat dapat bahasa nih gimana Ustaz? Apakah ada yang dari SMA ada ya? Kalau dari SMA kira-kira bisa nggak sih? Bisa. Masuk. Kalau belajar bahasa itu sebenarnya gampang. Yang penting ente udah bisa baca Quran. Tahu alif, ba, ta, ini udah kan. Nah, nanti nyambung huruf gimana gitu. Yang pertama, kalau belum bisa sama sekali berarti kita ada mustawa safar. Mustawa safar artinya
levelnya dari nol. Nanti cara nyambung huruf alif, ba, gimana huruf apa saja yang bisa disambung dari situ. Tapi kalau sudah bisa Quran, udah bisa basic dikit-dikit, nanti kitab Arabiah Baina Yadaika kitab 1. Mengenal kalimat Itu di makna Saudi aja atau di seluruh? di seluruh. Kalau saya biasa mengajarkan kitab itu di Indonesia. Nah, saya di UNJ belajarnya itu. Nah, itu. Di Saudi juga karena buku itu dari Saudi. Oh, sumbernya Saudi kan? Dari Saudi. Setahu saya karena sumber Saudi. Beberapa Tapi lembaga bahasa di kalau negara-negara lain sama. hampir sama ya. Di Turki juga ada. Di Turki misalkan, oh saya pengen belajar bahasa Arab lebih modern di Turki. Turki itu Istanbul enak banget. Ada namanya Selat Bosporus di tengah kota. Tahu nggak berapa bayar satu semester di kuliah ilahiyah di Turki? 1.500.000 satu semester. Ternyata terjangkau Untuk banget kuliah agama. Kuliah agama di Kuliah Turki agama. 1,5 juta 500 semester. satu semester. Itu Empat kuliah bulan. atau cuma data aja cuma Universitas. Universitas sudah S1 ya sih. Iya. Kelas Tomer tahu nggak? Kelas Tomer itu artinya kelas bahasa Turki. Nanti kita bahas lebih dalam ya, ini Nanti sekilas ya. saja. Kelas bahasa Turki saja itu cuma 1.500.000 sampai 2 juta satu level. Kelas bahasa Turki itu 5 level. Level 1 basic, level 2 basic 2, level 3 udah atas, level 4, level 5. Maka teman-temannya yang ngambil kuliah ke Turki itu wajib kelas bahasa 5 level 1 tahun. Baru tahun depan mereka baru kuliah. Nah, untuk kuliah agama, ini saya buka kartu nih, 1.500.000. Kuliah teknik, kemudian kuliah ekonomi, dan kuliah ini itu sekitar 3 juta satu semester. Kedokteran sampai 7 sampai 8 juta. Kedokteran ya. Kedokteran Dibanding kita sini. masih terjangkau di Cuman Turki. untuk di Turki nilai Bayar. rata-rata muadal itu harus 90 kalau Turki. Dinilai Dan tidak semua kampus itu misalnya kita bisa langsung masuk. ya. Persaingan dinilai. Oke. Tapi kalau untuk kuliah lain seperti umum dan sebagainya itu gampang. Itu tadi kalau untuk jurusan ilahiyat cuma 1.500.000. Lebih mahal mana Indonesia, UIN sama sana? Biaya gitu. Cuman biaya berangkatnya kan agak mahal karena biaya berangkat di awal kan ente harus ngurus dokumen, kemudian tiket dan sebagainya. Nah, Turki untuk beasiswa juga nggak usah ente cari beasiswa dulu ketika berangkat, tapi daftar dulu. Ketika di sana, ketika udah terdaftar baru ente mengenal celah-celah beasiswa itu keluar. Sama dengan di Mesir. Mesir tuh daftar aja dulu, jalur biasa, jalur umum, bukan beasiswa. Ketika udah diterima, begitu di sana baru mencari beasiswa. Jadi gitu ininya. Nah, ke Madinah, ke Saudi Arabia, misalkan ente ke Jordan. Ke Jordan ini kuliah nih, daftar kuliah udah diterima. Tapi ente pengen punya niat mau daftar di Saudi ketika umroh setiap liburan, semester kan libur kan, umroh ente berangkat. Nah, nanti itu bawa ijazah yang sudah terjemah, muqabalah langsung dengan universitas. Diterimanya tahun depan. Kalau ente diterima, nanti nama ente turun baru berangkat. Dari Jordan langsung ke ini, murah. Nah, seperti itu cara-caranya. Oke, Masya Allah. Kalau untuk LPDP harus ada LOA kalau dari Indonesia. Daftar dulu baru masuk LPDP. Baik itu S2 atau S3. Ya, LPDP bisa ke seluruh negara sebenarnya semua. Jadi ada anggaran oleh pemerintah di Kementerian Keuangan. Iya. Jadi kalau teman-teman ingin mengakses, misalnya mau kuliah dapat beasiswa, ya silakan daftar aja, nanti diajukan LPDP mau di Turki, mau di Amerika, mau di negara manapun itu kurang lebih ada ya. Ada LPDP itu masing-masing. Nah, Harus daftar. Oke, silakan kita undang kembali yang mungkin masih ada pertanyaan. Mungkin selain hambatan bahasa, nanti gampang saudara bahasa itu. Kita mungkin nanti kita juga di sini insyaallah ada program bahasa. Nanti kalau teman-teman berminat, terutama mungkin kalau yang masih sekarang di bangku sekolah, di SMP, di MTS, di SMA, dan berminat nanti masuk ke universitas di luar negeri terutama Timur Tengah, kita akan siapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Kalau di sini buat happy juga nggak apa-apa. Ya. Buat seneng-seneng gitu. Atau kita juga ada program di Semesta ya, nanti Semesta Edukasi, nanti kita kenal, silakan dibuka di kuliah di Timur Tengah itu Instagramnya, atau langsung ke Instagramnya Ustadz Edi ya, Edi Usinjo. Nah, itu nanti atau bisa lihat. Yayasan Pondok Oke. Ilmu. Oh ya, Pondok Ilmu ya. Di sini selain Semesta tadi untuk memfasilitasi teman-teman keluar negeri, terutama Timur Tengah, karena ada juga kalau kenalan sama Pondok Ilmu ini, soalnya juga ada kegiatan
belajar bahasa Arab. Nanti waktunya ditentukan. Nah, di belajar bahasa Arab juga sebelumnya sudah berjalan juga belajar bahasa Inggris cuma untuk kelas SD-nya. Nah, nanti juga ada teman kita dari untuk Kanada ya. Iya. Next kita juga akan mungkin bahas tentang Kanada karena juga ada konsultan untuk kuliah di sana. Jika teman-teman tertarik nanti bisa pilih-pilih. Mungkin kalau yang berminat di agama kurang lebih rekomendasi kita itu di Timur Tengah. Tapi kalau teman-teman sudah menancapkan cita-citanya dari SD itu saya mau jadi dokter gitu kan. Nah, nanti juga di Kanada juga bagus. Di Turki. Jadi juga. kalau berpikirnya nanti misalkan kalau ke Kanada sama Eropa kan sekuler banget gitu. Kalau iman kita nggak kuat habis gitu. Nah, ini cerita iman dengan tidak. Karena kalau Rusia, Eropa, Amerika ini kan negara sekuler banget. Budaya dan beda banget dengan kita. Nah, kita mau nyari gimana caranya tapi bukan kayak di sekuler banget atau tidak agamis banget. Turki ini negara muslim, 99% muslim dan masjid banyak dan setiap azan ada sholat gampang. Dan itu sistem pendidikan kampus sama kayak Eropa, ya Turki. Artinya kalau di Turki kita tidak terjadi sekuler banget, tidak ini misalkan kalau orang tua ini kan takut tuh banyak orang tua. Dan nanti kalau ke Eropa anak saya hancur banget lah gitu, habis banget. Nah, pilihlah Turki. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah Jerman, Prancis, tahu sendirilah ya budaya-budaya sana. Kalau kita memang tidak kuat dan tidak ini ya berbahaya. Malah pulang dari nanti dari Eropa, dari Amerika malah bukan menjadi lebih baik gitu. Tetapi kalau sudah kuat dan sebagainya tidak masalah. Karena budaya kita Asia itu sangat beda dengan budaya Eropa dan Barat. Itu aja sih. Oke. Banyak teman-teman kita yang belajar di sana. Bahkan yang SMA. Nah, yang di Turki juga sebenarnya ada program SMA Imam Khatib. SMA-nya tempat Erdogan. Erdogan dulu SMA-nya di situ. Dan orang Indonesia boleh SMA di situ. Di Imam Khatib School. Di Jordan boleh untuk SMA itu program Cambridge School A level sampai O level. Kemudian di Ma'had Al-Azhar boleh dari SMP ke SMA, seluruhnya gratis. Berangkatnya saja yang bayar. Jadi ente daftar dulu nih, misalkan ke mediator mana, ke lembaga konsultan mana, begitu diterima kan ente nanti ada biaya untuk berangkat dan sebagainya. Nah, nanti untuk biaya sekolah itu gratis semua. Di Ma'had Al-Azhar Kairo. Level SMA. Oke, balik ke Timur Tengah. Sebelum nanti, ini kan karena kita pertemuan pertama mungkin banyak keinginan untuk mengetahui beberapa negara. Tadi ada beberapa yang mungkin sekilas kita bahas. Silakan, ada yang ingin bertanya sekitar Timur Tengah ini memang cukup banyak ya. Berapa negara tadi? 15. 15 Timur Tengah. Nah, di luar Turki. Tahu kita kurang lebih ada yang tahu di negara Timur Tengah saat ini ada apa sih gitu? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Aman saja seperti kita sekarang ini? Atau ada yang tahu sekarang negara yang sekarang ini dalam kondisi mungkin kemarin ada seperti Irak kan? Irak tuh ya lagi setelah perang lalu ditinggalkan oleh Amerika lalu diambil alih oleh Taliban gitu ya. Nah, kondisinya kan itu termasuk yang 15 negara itu. Nah, bagaimana nih menyikapi beberapa negara? Apakah semua negara Timur Tengah itu kurang lebih negara-negara yang tidak aman gitu? Gimana Ustaz? Mengenai keamanan, jangan-jangan seperti kemarin saya waktu zaman saya itu kan memang zamannya Mesir, karena memang itu sastra novel, film-film itu tentang Mesir settingnya. Nah, apakah di sana semua negara-negara mana saja yang kira-kira kurang lebih aman gitu? Timur Tengah keseluruhan sih aman. Ada beberapa negara yang bergejolak tidak recommended untuk pendidikan ya. Satu Irak, kedua Libya sekarang lagi gejolak kan politiknya, jadi nggak recommended untuk studi. Kemudian Sudan jangan dulu karena Sudan ini lagi nggak recommended, lagi bergejolak politiknya. Kemudian Yaman untuk sementara jangan dulu karena politik Yaman itu antara Houthi dengan Sunni ya. Bahkan mahasiswa di sana, di teman-teman di sana sampai
bisa melihat langsung gitu Ya. perang Nah, apa antara kemudian dua ada kelompok itu ya. beberapa negara Timur Tengah, negara Teluk. Negara Teluk ini negara penghasil minyak terbesar. Seperti Kuwait nggak masalah. Kayak Qatar itu ada kampus kayak beasiswa dan sebagainya. Kemudian apa lagi ya? Kayak tadi Qatar, Bahrain dan sebagainya itu negara Teluk, negara penghasil minyak. Itu kalau di situ beasiswanya pun kalau diterima enak, kampusnya mewah. Qatar ya. Kemudian Mesir ini dia recommended, cuman mahasiswa kita sudah terlalu banyak. 10.000 mahasiswa Indonesia di Mesir. Di Jordan masih 300. Di Suriah nggak recommended saat ini karena perang juga, gejolak perang kan masih berpengaruh. Sudan juga sama, gejolak politik masih gonjang-ganjing. Untuk pendidikan sementara ini kami ya tidak recommended. Negara-negara yang aman aja, Tunisia, Maroko, Saudi Arabia, Mesir, Jordan itu recommended karena aman. Karena kalau kita belajar ketika negara itu ini kita nggak tenang. Itu yang kedua, pisahkan juga pengaruh izin tinggal kita dan sebagainya. Orang tua di rumah juga nggak tenang kalau kita belajar di negara perang. Jadi pendidikan itu kan akan maju kalau negaranya aman dan lancar kan seperti itu. Kalau di negara yang politik yang gonjang-ganjing, kemudian perang, kita nggak akan kondusif. Pendidikan juga betul. nggak akan Nanti kondusif. juga apa negaranya kan juga ya besok kuliah, besok di rumah karena nggak boleh ada kelas kan. Tapi jadi untuk banyak. saat ini udah Timur mulai. Tengah yang udah mulai tatap muka semua untuk COVID kemarin udah tahun lalu sudah tatap muka. Sudah tetap muka untuk di Kalau seluruh seluruh kampus Timur tadi yang Tengah, kita termasuk Turki dan sebagainya, dan lebih cepat mereka. Kalau kita kan memang agak lama mungkin karena ramai manusianya ya. 750 miliar juta kita sudah hampir setengah itu. Oke, kita sudah kurang lebih membahas hampir menjelang jam 3 untuk sesi terakhir. Kalau ada yang ingin bertanya, biar nanti pulang tidak ada hal yang dipertanyakan yang janggal sehingga masih kebawa pikiran. Silakan. Dan untuk sekarang tuh yang lagi hits tuh sebenarnya layangan putus ya. Karena latar belakangnya di mana tuh layangan putus tuh? Kapadokia. Di Turki. Kalau itu nanti kita akan ada sesi khusus ya. Karena mungkin kalau Timur Tengah mungkin era sekarang film Ketika Cinta Bertasbih itu nggak muter-muter lagi tuh. Itu kalau lihat di YouTube baru gitu. Atau ya mungkin karena apa sang penulis udah nggak buat lagi tuh ya. Ustaz siapa? Habibur Rahman. Iya itu terakhir nggak buat lagi atau difilmkan sudah jarang lagi. Mungkin kalau sudah itu di film-film barat tuh yang apa tuh? Stormer apa sih ya? Yang itu Robert Transformer satu lagi ada tuh yang dari Petra langsung tuh ke Mesir deh, ke apa namanya, piramid yang ngancur-ngancurin itu. Oh dari segi bangunannya ya. Transformer. Setting-settingnya Transformer. Iya, masuk tuh. Mas Mario juga ada di ada. Dubai ya. Tapi Dubai ada nggak sih Emirat Arab tuh kampus? Ada, semua juga. ada kampus. Dan itu tadi beasiswa ada yang Karena mereka negara teluk ya. ada. Tapi nggak besar sebesar Saudi dan Mesir mungkin. Iya. Karena mereka bukan negeri. Biasanya yang baru udah lulus ini mau nanya. Boleh silakan. Yang ingin bertanya sekitar kuliah di luar negeri, tafadhol. Silakan. Ini Simba Al-Hikmah ya, daftar Al-Hikmah. Ya, nanti ada juga kalau yang saya udah S1 Pak diterima di UI misalkan. S2 juga nggak masalah gitu. Jadi kalau bisa, kalau memang udah terlanjur S1 di Indonesia, usahakanlah kuliah di luar negeri, baik itu S2, S3, sehingga punya pengalaman gitu. Atau jalan-jalan juga nggak apa-apa. Nah, kita juga ada semesta ya. Jalan-jalan. Ada program jalan-jalan misalkan Kampus. dari kampus itu. Terakhir kemarin tuh dari di universitas mana ya? UGM, Universitas Negeri itu mengadakan PPL-nya itu di Mesir. Jadi di sekolah, jadi belajar mengajarnya di sekolah SMA yang ada di Mesir ya, sekolah Indonesia namanya apa ya? Kalau biasanya gue Sekolah Indonesia Kairo. Sekolah Indonesia Kairo. Nah, seperti itu. Jadi PPL-nya di sana 6 bulan di sana. Ya nanti bisa juga nanti kalau ada yang berminat di Al-Azhar ada program misalkan
tur dan umroh misalkan, sambil kita mengetahui kampus-kampus mana saja di sana gitu. Silakan. Nanti kita siap datangi sekolahnya kerjasama dan yang lain untuk proses selanjutnya. Baik yang mungkin di rumah ada dari pihak sekolah yang hadir melalui jaringan online. Silakan. Udah lulus. Ada yang udah lulus? UIN ya, udah tes UIN. UIN sama ini ya, PTIT ya. Kalau nggak ada, kita perkenalkan tentang Pondok Ilmu. Pondok Ilmu ini kurang lebih teman-teman sudah ada di sini, berarti ini namanya Pondok Ilmu Yayasan Mutiara Semesta Abadi. Nah, ini adalah salah satunya. Ini karena kita dalam satu latar belakang juga. Ini yang punya rumah adalah KBPII. Saya dan Ustadz Edi juga ex personel dari PII. Apa sih PII? Ada yang pernah ikut PII di sini? Ada yang tahu? PII ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Oke, nah ini sambil sosialisasi juga, mungkin nanti kalau ada teman rekan, adik dan yang lainnya, kalau nanti ke depan di sini juga akan kegiatan-kegiatan terkait pelajar. PII itu pelajar Islam Indonesia. Jadi kalau Ustadz Edi sempat di tahun 2000-an, saya terakhir di 2013 lah di PBPII. Juga sini ada beberapa teman-teman tadi yang punya rumah juga dari PII, dan di sini juga ada aktivitas dari pengurus KBPI Jaksel ini, Jakarta Selatan. Dan rutin setiap Kamis sore. Jadi teman-teman kalau ada waktu luang boleh ikut pengajian Kamis sorenya. Ada kajian tafsir. Untuk pengajian hari Rabu itu untuk memperbaiki bacaan tahsin Al-Quran. Nah, insya Allah itu. Dan ke depan setiap Sabtu, selain ini akan selang-seling mungkin Ustaz. Selain kegiatan bedah tentang kuliah di luar negeri, next to Kanada, insya Allah. Ini juga ada yang Korea ya, lembaga bahasa Korea. Tapi peruntukannya bukan untuk kuliah, untuk kerja gitu ya. Ya boleh juga nanti next kita bahas tentang Korea karena hype gitu tentang hits tentang itu ya. Dan mungkin teman-teman sebagian generasi Z tuh tertarik mendengar itu. Cuma kita di situ bukan untuk hal-hal yang mungkin terkait pendidikan dan lain-lain. Nanti next lah. Nah, kurang lebih gitu. Kalau untuk Sabtu juga nanti ada dunia digital marketing atau dunia hal terkait hal-hal yang bisa kita kembangkan pemudaan. Insyaallah kita kembangkan seluas-luas mungkin sehingga kita bisa membangun sinergisitas baik dari teman-teman kalangan remaja terutama di hari Sabtu ini ya. Kita sesinya kalau hari Rabu itu memang Rabu dan Kamis kebanyakan ibu-ibu, orang tua, generasi baby boomers enggak sih, di bawahnya lagi ya usia 40 ke atas, 50 bahkan ada yang sudah 70 tahun. Tapi kalau memang kalau kami sekarang tafsir itu lebih umum, tafadhol silakan hadir. Karena majelis ilmu itu walaupun kita dengan bersusah payah pun bisa kita hadiri gitu, dimanapun majelis ilmu. Kalaupun teman-teman tertarik dengan beberapa hal, ya kita membuka sumbang saran sehingga misalkan nanti di sini dari dari pengurus yayasan juga ingin membuka misalnya kelas bengkel, terus ada kelas bahasa Inggris dan lain-lainnya. Ya nanti pada tahap berikutnya akan kita sosialisasikan begitu. Makanya yang belum masuk ke grup Pondok Ilmu silakan nanti di Japri adminnya. Kalau selesai ini nanti kita izin masukkan dari grup presensi. Oke, sudah hampir di sesi terakhir 4 menit lagi sampai menuju jam 3. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin closing statement dari Ustadz Edi mengenai mengajak mungkin dari teman-teman semua baik yang ada di sini ataupun di channel YouTube untuk kira-kira ya bisa meningkatkan semangatnya untuk menuntut ilmu termasuk di Timur Tengah. Apa Ustaz? Terima kasih. Sebenarnya menuntut ilmu sih penting, ilmu apa aja ya, nggak harus ilmu agama, semuanya ilmu yang berkaitan untuk kemajuan dan skill. Karena masa depan ente itu kan artinya skill dan sebagainya. Kalau ente tidak punya skill dan sebagainya artinya susah masa depan.
karena berkaitan adalah dengan masa depan. Oleh sebab itu, kuasai, mumpung di umur-umur masa muda dan kita masih ada waktu, kuasai skill dan komputer, bahasa Inggris, bahasa Arab, agama. Itu semua adalah untuk mendukung masa depan kita semua, atau anak-anak muda, milenial kalau dia tidak punya ini, berarti sekian tahun ke depan antum tergilas. Oleh sebab itu, mulai dari umur-umur masa muda ini kuasai semua skill, bahasa dan ilmu, kalau ingin menjadi orang yang luar biasa di 10 tahun akan depan. Karena generasi sekarang akan terpotong, kemudian generasi sekarang itu adalah generasi mungkin Ustadz Zaki dan sebagainya, 10 tahun ke depan ada generasi antum. Kalau antum tidak membekali diri dengan keilmuan, keahlian dan sebagainya, ente akan tergilas oleh anak-anak Canisius College. Canisius College itu luar biasa. Canisius College yang berbau ini ya, itu mereka sudah menyiapkan generasi ke depan. Nah, antum-antum semua harus siapkan kalau ingin menjadi orang yang sukses di 10 tahun akan depan. Misal kalau kami dulu generasi 10 tahun yang sekarang kami memegang. Begitu juga dengan generasi ke depan untuk memimpin Indonesia ya. Antum adalah pemimpin dan generasi yang akan mengarahkan mau dibawa kemana negara ini. Jadi sekarang ini kan ente kayak gini kan. Ini baru lulus, tapi 10 tahun atau 20 tahun yang siapa tahu antum menjadi pemimpin ini, jadi bupati, jadi presiden, menteri, dan semua itu tidak tahu, kita tidak akan bisa menebak itu. Kematian, masa depan dan sebagainya itu. Nah, antum lah ini masa depan. Saya kira itu dari saya. Kemudian yang ingin konsultasi tentang pendidikan dan sebagainya silakan nanti. Kami juga punya Instagram Kuliah di Timur Tengah. Saya kira itu aja Ustaz Zaki. Dari saya yang penting tetap semangat semuanya. Oke. Insyaallah kita cukupkan ya, insyaallah. Nanti kita akan diskusi panjang sama dia. Kalau bertanya pun secara pribadi setelah ini ataupun nanti setelah kegiatan nanti sesi berikutnya bisa hadir kembali gitu. Mengajak teman-teman yang lain. Walaupun nanti kita nggak buka ya, nanti mobil semua kita keluarin, kita lesehan aja Ustaz. Siap. Ya, biar lebih mungkin lebih banyak gitu ya. Kemarin juga kita habis datangi sama Habib Basim dari Saudi ya, dari Mekah. Langsung beliau kemari ya, di sana untuk kegiatan persiapan bahasa Timur Tengah juga. Nanti anak-anak kalau memang remaja masjid pengen juga belajar bahasa Arab, dasar juga tidak apa-apa. Oh, langsung saya silakan difasilitasi. Saya juga bisa. Oke, Ustaz bisa memfasilitasi. Termasuk juga beliau sudah siap September ya, insyaallah ya, setelah kembali ke Indonesia dari Syekhnya dari Mekah untuk sebagai keynote speaker. Jadi kalau kita belajar dengan orang Indonesia mungkin akan kurang dipaksakan gitu. Tapi kalau nanti langsung dengan keynote speakernya dari orang Arab langsung, nah kita akan terpaksa harus ngobrol, akan mencari kosakata dan yang lain. Gitu. Kurang lebih itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak berhenti sampai di sini. Selain untuk semangat kembali bagaimana Timur Tengah negeri para nabi adalah negeri-negeri yang sangat bersentuhan nih. Artinya apa? Artinya di negeri tersebut bagaimana ayat-ayat suci diturunkan, Zabur, Taurat, sama Al-Quran itu diturunkan, dan mudah-mudahan kita di negeri-negeri tersebut mendapatkan keberkahan insyaallah. Karena apa? Bagaimana kita menyaksikan di tempat-tempat bersejarah itu, bagaimana seorang misalkan Nabi Ibrahim dengan Ismail misalkan di tempat di situ kita bisa membayangkan sebuah hubungan ayah dan anaknya tentang sebuah keimanan. Itu luar biasa. Juga di tempat-tempat lain sehingga kita bisa merasakan misalkan di Mekah menyaksikan langsung Ka'bah misalkan. Walaupun di seluruh ya, Ustaz Edi, di seluruh negara Timur Tengah itu untuk akses umroh itu sangat mudah insyaallah. Jadi kita bisa kurang lebih banyak mahasiswa yang bolak-balik umrohnya ya. Jadi kalau dari Timur Tengah, umrohnya bolak-balik setiap liburan. Jadi itu udah udah otomatis fasilitas, ya itu hal yang hampir semua mahasiswa ambil. Bahkan ada beberapa yang jadi guide Ustaz ya. Jadi guide dia membawa jamaah ke sebagai guide di umroh tersebut atau sebagai guide di negara-negara mereka. Untuk kayak tadi kita punya program studi tour keluar pelajar atau mahasiswa Indonesia ke negeri-negeri tersebut. Nah, teman-teman di sana juga bisa jadi
jadi guide tersebut. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah dalam pertemuan ini. Insyaallah kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dari saya sebagai moderator Ahmad Zaki, terlebih mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Ahmad Zaki dan Ustaz Edi Husin yang telah membawakan materinya. Teman-teman semua, kegiatan hari ini sudah selesai, jadi nanti mungkin bisa jadi bahan diskusi teman-teman kuliah di Timur Tengah seperti apa, atau nanti misalnya adiknya yang pengen jalur ke Timur Tengah udah ada persiapan gitu kan, atau yang teman-teman yang di sini emang jadi ada yang tertarik gitu kan, atau tadi ditawarkan sama Ustaz Edi Husin kalau mau belajar bahasa Arab dasar, bahasa Arab percakapan, mungkin bisa aja dimulai. Jadi sebelum puasa kemarin kita sudah bikin kegiatan latihan remaja masjid itu 2000. Hari ini kita cuma hari Sabtu aja. Jadi memang kemarin pas Ramadan kita sempat nyajikan minimal bikin satu kegiatan, juga karena di masing-masing ada kegiatan, jadi personel kita juga kemarin sibuk, jadi sudah sempat bikin kegiatan. Jadi hari ini kita paksakan ada minimal ada satu kegiatan gitu ya. Jadi nanti saya izin ke teman-teman, karena kemarin sudah membentuk remaja masjid gabungan. Ada beberapa dari beberapa masjid yang sebelum bulan puasa kemarin kita adakan pelatihan di sini. Jadi berikutnya nanti insya Allah tiap Sabtu kita ada slot waktu di sini untuk kegiatan-kegiatan kita untuk remaja masjid gabungan. Jadi nanti teman-teman materinya bisa inisiatif dari teman-teman gitu kan. Karena saya pengennya tentang ini dibahas dong gitu kan, seperti itu. Jadi di hari Sabtu ini kita materinya bisa macam-macam ya. Tadi hari ini kita bahas edukasi di Timur Tengah. Nanti misalnya teman-teman mau usul kalau yang sudah kita siapkan, nanti ada tentang materi wirausaha, ada materi cicilan marketing, ada materi literasi keuangan gitu kan, seperti itu. Jadi insya Allah itu kita ada semua pematerinya. Jadi nanti teman-teman juga bisa usul, misalnya saya ajar, kita adain ini yuk gitu kan, atau misalnya minta bisa nggak pembicaranya ini, nanti kita coba usahakan gitu kan, seperti itu. Jadi insya Allah fasilitasnya tempatnya gratis, terus kegiatannya juga gratis. Teman-teman manfaatkan, karena biar teman-teman bisa nanti juga saling mengenal. Di sini ada 3 masjid, nanti kalau belum kenal ya kenalan dulu. Jadi insya Allah kita Sabtu kita bisa fasilitasi teman-teman remaja masjid bikin kegiatan di sini gitu kan. Yang mungkin kapasitasnya terbatas cuma 15 orang, cuman yang penting nanti kalau ada rutinitas misalnya 2 pekan sekali atau minimal bahas bulan sekali kita bikin kegiatan di sini, silakan nanti teman-teman sampaikan ke saya. Jadi nanti kalau yang teman-teman belum masuk ke grup remaja masjid, nanti saya masukin ke grup remaja masjid gabungan ya. Jadi di situ ada beberapa masjid. Silakan teman-teman nanti kalau mau ada usulan silakan bisa japri ke saya, atau nanti bisa dilempar ke grup. Sabtu ini kita bikin kegiatan ini yuk gitu kan. Jadi kita bisa sinergi gitu kan. Jadi kita bisa fasilitasi tempat, bisa fasilitasi untuk pematerinya juga ya teman-teman. Nanti tinggal koordinasikan ajak teman-teman supaya ya remaja masjid ini bisa berkembang gitu kan. Karena memang agak miris ketika misalnya situasinya misalnya di sini ya, di Komplek Palapa itu kan ada 3 gereja 1 masjid ya. Waktu itu pernah 17 Agustus Karang Tarunanya bikin kegiatan, ada gabungan gitu kan. Ternyata memang kader-kader gereja secara kualitas jauh lebih bagus kelihatan gitu kan. Jadi ngomongnya mereka menguasai banget kegiatannya gitu kan. Sementara yang lainnya ya jadi kayak minder gitu kan. Pas ngomong ke depan aja yang dari gereja itu ngomongnya udah bagus, public speaking-nya ada gitu kan. Yang dari kita ngomongnya masih belepotan gitu kan, seperti itu ya. Jadi mungkin dari sini nanti teman-teman bisa belajar, bisa saling mengenal. Nanti minimal ya kita mesti sepasang minggu dulu gitu kan. Jadi insya Allah nanti kita yang fasilitasi gitu kan ya teman-teman. Nanti tinggal inisiatif aja supaya ya teman-teman remaja masjid ada kemajuan, ada silaturahim, ada saling berhubungan dengan remaja masjid yang lain. Tadi termasuk nanti ya kalau ada memang kuliah di Timur Tengah, atau nanti misalnya di sekolahnya pengen dikunjungi untuk presentasikan dengan kuliah Timur Tengah, disilakan gitu kan. Atau di masjidnya sendiri
misalnya Masjid Nurul Iman nanti pengen dikunjungi untuk presentasikan tentang kuliah di Timur Tengah ya, silahkan aja nanti japri ke kita, nanti kita bisa atur waktu untuk datang ke masjidnya seperti itu ya. Oke, jadi terima kasih. Nanti kalau yang mau kenalan dulu yang lainnya. Kalau ada yang mau tadi misalnya pas bareng-bareng ada yang malu-malu, ada yang mau ditanyakan, habis ini mau ditanyakan langsung, silakan aja. Sebelum pulang nanti kalau misalnya mau ngopi dulu, di depan masih ada kopi, masih ada biskuit, ya dimakan aja. Oke, dari saya cukup sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga nanti di Sabtu-Sabtu berikutnya teman-teman ada ide untuk jadi nggak nunggu dari kita, teman-teman bisa melontarkan ide. Oh, kita pengen kegiatan ini bisa difasilitasi nggak gitu kan? Oh, kita pengen datengin pembicara ini gitu kan, bahas tentang ini bisa fasilitasi gitu. Nanti kita coba usahakan gitu. Seperti itu ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bareng nggak? Oh ya, foto bareng dulu ya. Boleh. Buat dokumen. Ya, foto barengnya di mana enaknya? Di mana aja. Yang penting bisa di sini juga boleh. Di depan juga ada ya. Dimatiin dulu rajanya. Iya, Di sini aja ya depan ya. depannya. Tapi saya bisa Sudah jadi malam. Iya, pakai jeans. Pas saya pulang, istri bilang ya udah tenang aja kan. 3, 2. Tanyakan di sini aja dong fotonya ya. Di sini agak susah. Iya, 1, 2, 3. berdiri, buat berdiri. Jangan ya. Sebagian diri, sebagian duduk. Ada yang belakang berdiri, yang depan duduk. Yang kelihatan soalnya berdiri semua. Kelihatan. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Ya. Oke, silakan. Sudah selesai. Mas lihat sama Mas itu ke dalam aja. Nanti kalau teman-teman masih mau ngumpul di depan, mau ngopi dulu silakan. Ya. Salam. Ini Korea, mulai bahasa Korea. Tanjung Priuk. Oh, Tanjung Priuk, jauh bener ya. Tanjung Priuk. Jadi ini apa? Dibuka untuk belajar Ke Timur Tengah. Timur Tengah. Iya, kita punya lembaga. Kalau saya kan kayak konsultan, lembaga konsultan untuk ke Timur Tengah, yang jalur mandiri. Oh, jalan mandiri. Nah, kan kalau beasiswa kan memang yang mereka yang harus pintar dan semua hafal Quran. Tapi kan itu juga bukan kalau beasiswa kan dia mereka yang daftar sendiri kan lewat website